akan membuat video tik mengenai perbandingan permainan zaman dahulu versus yang zaman sekarang. Permainan zaman dulu itu ada engkle, ada pecah piring, ada apa lagi Mut? Ada tarik ubi, Ya, ada tarik ubi, ada Coca-Cola juga. Kalau yang permainan modernnya itu ada Uno Balok, kartu Uno. Jadi sekarang langsung saja kita masuk ke permainannya. Nah, sesuai dengan namanya, permainan pecah piring. Pecah piring ini dimainkan dengan memecahkan tumpukan piring yang disusun tinggi. Benda yang disusun biasanya benda yang mudah untuk dipecahkan, seperti pecahan tempurung kelapa, keramik lantai, asbes, tutup botol, atau yang lainnya. Susunan benda itulah yang kemudian biasa disebut sebagai piring. Katanya sih permainan tradisional ini khas Medan ya. Cara bermain permainan ini sebenarnya sangat sederhana. Peserta permainan ini dibagi dalam dua bagian dengan cara biasanya uang atau SGT. Ada kelompok yang menjadi pemecah susunan piring dan lainnya akan menjadi kelompok yang berjaga. Anggota kelompok pemecah bergantian melemparkan bola ke arah susunan piring dari garis batas yang ditentukan. Bila gada yang berhasil memecahkannya, maka giliran kelompok lainlah yang akan gantian menjadi pemecah. Namun jika susunan tersebut berhasil dipecahkan oleh kelompok pemecahnya, maka mereka akan berusaha menyusunnya kembali untuk memenangkan permainan. Tapi itu bukan hal yang mudah, karena setelah piring berantakan, bola menjadi hak kelompok bertahan yang akan berusaha melempar anggota kelompok lawan yang tengah berusaha menyusun kembali piring. Jika anggota kelompok pemecah terkena bola, maka posisi akan berganti. Tim bertahan menjadi kelompok yang berhak menyusun piring. Tim yang berhasil menyusun kembali semua pecahan piring, itu kembali seperti semula, maka akan memenangkan permainan. Nah, jadi manfaat bermain pecah piring ialah dapat melatih kecepatan kita, terus juga bisa dapat membangun kerjasama yang baik. Di permainan yang kedua, kita itu akan memainkan lompat tali yang mana dibagi dua tim, yang dimana masing-masing tim itu terdiri oleh 3 orang. Jadi ada satu tim yang menjaga, yang dimana jaganya itu 2 orang yang memegang ujung tali. Lalu tahapannya itu ada banyak ya guys, ada yang mulai dari pipis tapi jangan sampai kena karetnya, lalu pinggang, dada, dagu, telinga, kepala, bahkan juga sampai merdeka. Merdeka itu tinggi kali guys. Seperti itu guys. Nggak sih sejarah permainan lompat tali karet ini guys, hingga sampai sekarang itu masih dimainkan oleh banyak anak-anak di Indonesia. Tetapi guys, ternyata permainan lompat tali karet itu mempunyai manfaat dan aturan yang berlaku. Nah, langsung saja kita bahas sejarah, peraturan, dan manfaatnya. Cus. Permainan lompat tali atau biasa disebut permainan karet merupakan salah satu permainan tradisional Betawi yang dimainkan oleh anak perempuan. Tetapi terkadang anak lelaki pun ada beberapa yang ikut bermain. Menurut beberapa sumber, permainan karet ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada awalnya, permainan ini hanya dimainkan oleh anak-anak Belanda pada masa itu. Ada juga yang mengatakan bahwa asal permainan lompat tali karet ini berasal dari benua Eropa yang menyebar ke benua-benua lainnya, termasuk di dalamnya benua Asia Tenggara, tepatnya Indonesia guys. Selain itu, ada juga sumber yang menyebutkan permainan ini berasal dari Mesir, Cina, Australia, dan lain sebagainya. Jadi hingga sekarang tidak ada kejelasan yang pasti tentang asal-usul permainan karet ini guys. Adapun peraturan dan cara bermain lompat tali, seperti permainan dimainkan oleh 3 orang atau lebih, ada 2 orang sebagai pemegang tali dan yang lainnya bertugas melompati karet.
Ketinggian karet dimulai dari mata kaki atau bisa juga dari pipis hingga mencapai kepala, bahkan sampai tangan yang diacungkan ke atas. Biasa itu disebut merdeka. Nah, ketinggian pipis itu kalau di daerah kita mengharuskan peserta itu melompat tanpa mengenai karet. Jadi kalau pemain mengenai karet, maka pemain gugur dan bergantian dengan si pemegang karet, si lawan gitu. Jadi jika semua pemain sudah berhasil melewati tantangan lompatan dengan ketinggian akhir, maka permainan akan diulang dari awal, begitu seterusnya. Nah, kalian tahu nggak sih, bermain lompat tali itu juga mempunyai manfaat. Jadi bukan hanya sekedar lompat-lompat aja yang bikin ngos-ngosan, yang bikin capek-capek. Adapun manfaat dari permainan tradisional ini adalah untuk melatih otot kaki, meningkatkan koordinasi tubuh, meningkatkan fungsi kognitif, meningkatkan kepadatan tulang. Guys, kita masuk ke permainan selanjutnya. Permainan ini cukup simpel, yaitu permainan tarik. Permainannya cukup simpel, jadi yang jaga ini satu orang, terus satu orang itu narik sampai lepas. Kalau misalnya lepas, berarti dia yang jaga gitu. Setelah kita masuk ke permainan selanjutnya, yaitu permainan tarik ubi. Permainan ini cukup gampang dan dapat dilakukan di berbagai tempat. Dan cara memainkannya juga ada 4 cara, yaitu yang pertama, para pemain melakukan home pipa. Pemain yang kalah akan berperan sebagai nenek gerondong atau emak, sedangkan pemain lainnya akan berperan sebagai ubi. Yang kedua, pemain yang mendapat posisi paling depan adalah pemain yang memegang tiang atau pohon sambil teman-teman lainnya memeluk pinggang satu sama lain. Yang ketiga, pemain yang menjadi nenek gerondong harus menghampiri anak-anak lainnya untuk menarik mereka agar terlepas dari barisan yang mereka buat. Yang keempat, sebelum ditarik terjadi percakapan antara nenek gerondong dengan si ubi. Yang berhasil ditarik harus membantu si nenek menarik yang lain satu persatu. Dan permainan tradisional asal Betawi ini juga bermanfaat, yaitu untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Tradisional terakhir kami mainkan. Jadi permainan itu kayak permainan individu, di mana kalian harus mempunyai gacoan untuk meletakkan gacor itu di salah satu bidang engkleknya. Nah, nanti kalau misalnya gacoan kalian taruh di bidang tersebut, kalian tidak boleh menyentuh bidang tersebut. Kalian harus melewatinya. Jika kalian menaruh gacoan melewati garis, maka kalian gagal dari permainan ini. Ini contohnya, guys. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sedikit di video mengenai permainan engklek dan tata caranya. Perlu kalian ketahui juga, ternyata permainan engklek juga mempunyai sejarah serta manfaatnya juga loh. Untuk mengetahui apa sih mengenai sejarahnya engklek, langsung saja kita masuk ke sesi mengenai sejarah permainan engklek. Sejarah engklek. Meskipun permainan engklek merupakan salah satu permainan yang legendaris di Indonesia, permainan ini bukanlah permainan asli dari Indonesia. Sejak dahulu, permainan ini sudah dimainkan oleh anak-anak Romawi pada abad 27 sebelum Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Permainan engklek dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai permainan Scotch Hop menurut buku yang ditulis oleh Francis Willoughby Ferris pada tahun 1635. Menuliskan bahwa permainan ini sudah dimainkan di berbagai negara pada masa lalu. Di Indonesia sendiri, engklek juga tersebar di berbagai daerah dengan nama-nama yang berbeda. Permainan ini disebut engklek di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, soda di Jawa Barat dan Banten, deplok di Jakarta, main sore di Sumbar, cak engklek di Palembang, cak ringking di Bangka Belitung, tenge-tenge di Gorontalo, engi-engi di Sulawesi Utara, setatak di Riau, semarteta di Sumatera Utara, sikidoka di Nusa Tenggara Timur,
dan yang terakhir giri-giri di Papua. Nah, tadi kan kita sudah membahas sejarah permainan engklek. Maka sekarang kita akan membahas mengenai manfaat permainan engklek bagi anak-anak. Apa sih manfaatnya engklek bagi anak-anak? Permainan engklek mempunyai manfaat yang baik bagi anak. Mengingatkan bahwa permainan ini melibatkan aktivitas fisik anak, maka permainan ini akan mengembangkan tumbuh kembang fisik pada anak. Selain itu, engklek juga melatih kemampuan motorik kasar pada anak, melatih anak menjaga keseimbangan tubuh, dan memperkuat otot kaki. Dalam bermain engklek, anak juga bisa melatih jiwa sosialisasi, kerjasama, kekompakan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, anak yang bermain engklek juga bisa sembari mengenal angka dan berhitung. Kesabaran dalam mendahulukan teman juga menjadi salah satu manfaat yang berhubungan dengan kemampuan bersosialisasi anak. Nah, sekian pembahasan tentang mengenai sejarah engklek dan manfaat engklek. Oke, permainan selanjutnya kita akan melakukan permainan Coca-Cola. Permainan ini merupakan permainan individu yang dimana kalau dia hanya 2 orang yang bermain akan melakukan switch. Jika lebih dari 2 orang dia akan melakukan hop pipa untuk menentukan siapa duluan yang maju. Dan yang maju itu dia nggak boleh loncatnya lebih dari sekali ya. Sebelum melihat bagaimana permainan Coca-Cola itu dimainkan oleh kami, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang permainan ini. Permainan ini yang disebut Coca-Cola atau mungkin beberapa daerah menyebutnya Donald Bebek, permainan ini sudah ada sejak tahun 2000-an. Permainan ini sangat digemari anak-anak dari zaman ke zaman karena keseruannya dalam bermain. Permainan ini diduga berasal dari daerah Jawa, Indonesia. Sebenarnya pasti belum jelas sih asal-usul permainan Donald Bebek atau Coca-Cola ini. Permainan ini juga mempunyai beberapa manfaat loh untuk anak-anak. Di antaranya dapat melatih kestabilan emosi pada anak, dapat melatih kemampuan bersosialisasi, dapat melatih jiwa kompetitif pada anak, dan dapat melatih fokus dan keseimbangan pada anak. Manfaat-manfaat ini dapat kita lihat pada anak-anak yang bermain Coca-Cola atau Donald Bebek. Sekarang kita memasuki permainan modern yaitu kartu Uno. Jadi main kartu Uno itu ada beberapa caranya, kayak misalnya 7. Kalau misalnya kita keluarin kartu 7 itu harus tepuk gitu. Ya, harus tepuk. Pemain yang terakhir menepuk itu ngambil satu kartu yang full. Ya, 7 sama 0 sama aja. Terus ini simbol putar balik gitu. Kan misalnya kita main tuh arah kanan, dia itu putar balik ke kiri. Terus kalau ini yang setelah kita itu plus 4. Terus kalau ini stop. Dia kayak yang sebelah kita tuh nggak boleh main, lanjut ke yang sebelahnya. Kalau yang ini plus 2. Terus kalau yang ini terakhir nentuin mau warna apa aja. Jadi ini tuh berlaku kayak joker. Ya. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah permainan kartu Uno. Kartu Uno ternyata memiliki sejarah yang menarik loh guys untuk dibahas. Mari kita cari tahu tentang sejarah permainan kartu Uno. Game Uno diciptakan oleh Merlin Robbins pada 1971. Awalnya, Merlin Robbins yang menemukan Uno pada 1971 adalah seseorang yang berprofesi sebagai tukang cukur atau barber di Ohio, Amerika Serikat. Ia memiliki hobi memainkan kartu bersama keluarganya. Pada saat itu, Merlin dan putranya berdebat sengit terkait aturan Crazy Eight. Untuk mengatasi permasalahan itu, Merlin pun membuat permainan sendiri yang dinamakan Uno. Uno berasal dari bahasa Italia yang artinya satu. Nama ini baginya menjadi sebutan yang pas karena tujuan utama bermain Uno adalah menjadi pemain yang membuang semua kartu miliknya. Ketika hanya ada satu kartu di tangan, pemain harus berteriak Uno, sebelum ada yang menyadari bahwa pemain hanya memiliki satu kartu tersisa. Semakin berkembangnya zaman, Uno pun semakin dikenal masyarakat luas. Kartu Uno pertama dibuat di meja makan Merlin dengan tangan dan hanya untuk keluarganya. Merlin melihat ada potensi permainan ini menjadi besar dan pantas untuk dikenal. Dengan bantuan keluarganya, Merlin pun menghemat uang untuk membuat desain profesional dan memproduksi kartunya. Kartu-kartu Uno tersebut kemudian dijual di Ohio barbershop dan di jalanan. Putranya yang menjual berbagai paket permainan ke para siswa.
Ketika semakin lama, Uno pun semakin populer. Maren dan Maria berkunjung ke negara lain untuk menjual Uno ke siapapun yang tertarik. Dan pada tahun 1992, permainan kartu Uno tersebut sudah meluas di berbagai macam negara. Wah, ternyata kartu Uno memiliki sejarah yang begitu menarik ya teman-teman. Tapi nggak cuma sejarahnya saja nih yang menarik, tapi manfaatnya juga tidak kalah menarik loh. Langsung saja kita bahas manfaat permainan kartu Uno. Jadi, beberapa manfaat permainan kartu Uno. 1. Dengan bermain Uno, kamu bisa menjalin keakraban dengan teman atau sahabatmu loh. 2. Sama seperti halnya jika kamu mainkan bersama keluarga, kedekatan dan keakraban satu sama lain bisa menjadi lebih dekat. 3. Mengasah kemampuan atau skill kognitif yang kamu miliki. 4. Kebanyakan permainan kartu bersifat kompetitif sehingga membutuhkan daya berpikir lebih untuk menentukan strategi permainan supaya bisa menang. 5. Selain untuk hiburan, juga bermain Uno bisa melatih kerja otak kanan dan otak kiri, juga berkonsentrasi dan daya ingat. Jadi itu ya guys, manfaat permainan kartu Uno. Selanjutnya ada bal Uno. Jadi bal Uno ini satu paket sama kartu Uno ya guys. Jadi cara mainnya itu sama yang kayak tadi. Kalau kalian dapat yang angka 4 warna kuning, kalian bisa ngambil lagi balok yang kalau nggak angka 4 ya warna kuning. Selanjutnya mengikuti yang aturan pertama tadi. Jadi sekian guys permainan tradisional dan modern yang dipersembahkan oleh kami berenam. Jadi menurut kalian lebih seruan yang tradisional atau modern? Dadah!